Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tak terasa hari ini kita sudah memasuki bulan Rajab, tepatnya tanggal 5 Rajab, di mana bulan Rajab merupakan salah satu dari 4 bulan yang disebut Al-Bartul Hurum, bulan hurum, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, begitu juga kepada warga, sahabat, tabi'in, tabi'in sampai kepada kita sebagai umat. Sidang Jumat, khatib mengingatkan kepada diri sendiri dan mudah-mudahan memberikan manfaat kepada jemaah sekalian, sebagaimana dalam mukadimah telah saya ungkapkan bahwa bulan ini adalah bulan Rajab, di antara 4 bulan yang Allah muliakan, sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhur indallah isna asyara syahran. Bahwa hitungan bilangan yang Allah jadikan yaitu 12 bulan fi kitabillah, di dalam ketentuan kitab Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang hurum, yang terhormat, yang diagungkan, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Kemudian bukan hanya Allah mengatakan bahwa 4 bulan adalah bulan hurum, yang dimana kata Ibnu Abbas juga Qatadah mengatakan bahwa di bulan ini ketika kita melakukan amalan-amalan saleh, maka pahalanya akan besar sekali dibanding di bulan yang lain selain bulan Ramadan. Dan yang paling penting lagi, Allah mengatakan di dalam ayat berikutnya, dzalika dinul qayyim fala tadlimu anfusakum. Ini adalah petunjuk, ini adalah dinul qayyim, agama yang benar, agama yang lurus, yaitu al-Islam. Nah, maka Allah mengatakan fala tadlimu fihina anfusakum,
hati-hati di dalam 4 bulan hurum ini, termasuk dalam bulan Rajab ini, maka kita tidak boleh melakukan kedzaliman. Fala tadlimu anhum, kalian tidak boleh menganiaya diri kalian. Sidang Jumat hukumullah. Maka ketika kita fala talfihina anfusakum, tidak boleh kita kedzaliman, berbuat maksiat pada bulan hurum tadi, bukan berarti di bulan yang lain dibolehkan. Tetap ketika kita berbuat dosa, apa dosa besar, tetap itu dosa besar. Cuman ketika kita lakukan di bulan hurum ini, maka tentu dosanya akan lebih besar dibanding berbuat maksiat, berbuat dosa selain bulan hurum tadi, bulan terhormat tadi. Karena itu hati mengingatkan kepada diri pribadi, maka hati-hati, ini adalah bulan Rajab, bulan hurum. Jangan sampai kita melakukan kesia-siaan di bulan ini, tapi sebaliknya harus kita tingkatkan amalan-amalan soleh kita, karena ini adalah bulan hurum, bulan di mana ketika kita beramal soleh, maka amalan-amalan soleh tersebut akan dibesarkan, akan diperbesar, dalam bahasa yang dilipat gandakan. Jazakumullah. Tapi ada tapinya. Walaupun bulan Rajab adalah bulan agung, karena Rajab itu artinya agung, mulia, bukan berarti pula kita melakukan amalan-amalan tertentu yang tentu saja tidak ada dalilnya. Jadi di satu sisi kita sekalian diperintahkan untuk menjauhi maksiat, di satu sisi kita harus juga diperintahkan untuk melipat gandakan, untuk memperbanyak amalan-amalan soleh kita. Tapi di sisi yang lain, amalan-amalan soleh yang mana? Tentu yang jelas-jelas ada dalilnya. Kenapa? Karena dalam melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, man amila amalan laisa al amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal ibadah tanpa dasar perintah dari aku, kata Rasulullah, maka perbuatan tersebut adalah ditolak, bukan mendatangkan, bahkan ditolak. Karena itu mohon maaf jika kurang berkenan, karena banyak di medsos beredar amalan-amalan tertentu di bulan Rajab ini tanpa mengurangi rasa hormat kepada yang melakukannya. Tapi ini harus saya sampaikan, karena ini adalah amanah yang seorang khatib harus menyampaikan ketika ada kekeliruan di masyarakat. Yang pertama, di kalangan kaum muslimin ada yang melaksanakan sholat tertentu, sholat alfiyah yang dilakukan pada hari pertama bulan Rajab. Ada juga yang melakukan sholat Ummi Daud, yaitu sholat pada tanggal 15 Rajab atau pertengahan Rajab. Ada juga sholat yang terkenal, bahkan Imam Ghazali pun mengutip hadis ini, tapi hadisnya juga dhaif, tidak bisa diamalkan, yaitu sholat yang disebut sholat raghaib, sholat yang dilakukan pada Jumat pertama. Nah, kebetulan tadi malam Jumat pertama ya, yang dilakukan pada antara maghrib dan isya.
Jumlah rakaatnya 12 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan setiap rakaat dibaca surat Al-Fatihah. Dibaca surat Al-Ikhlas. Bahkan dibaca surat Al-Qadar. Ya. Surat Al-Qadar dibaca 3 kali, Al-Ikhlas dibaca 12 kali setiap rakaat. Nah, itu pun tidak diajarkan oleh salaf juga oleh para sahabat. Kemudian di samping sholat juga, sekali lagi mohon maaf ya, beredar di kalangan kaum muslimin berpuasa ya. Karena banyak hadisnya, dan itu hadisnya bertentangan, saling bertentangan ya. Yang satu, barang siapa yang berpuasa 1 hari maka mendapatkan pahala atau sama dengan puasa 1000 tahun. Barang siapa yang puasa 1 hari akan mendapatkan pahala sama dengan puasa 1 tahun. Jadi hadisnya bermacam-macam. Intinya bahwa berpuasa di hari pertama, hari kedua, hari 3 sampai hari ke-8, bahkan 1 bulan penuh. Nah, semuanya hadisnya adalah setelah diteliti itu semuanya hadisnya dhaif dan palsu alias maudhu. Karena itu ketika kita akan melakukan puasa, dipersilahkan untuk melakukan puasa di bulan Rajab, tapi bukan puasa tertentu. Dipersilahkan kita melakukan sholat apapun, sholat sunnah yang tentu saja ada dasar dalilnya, seperti sholat malam yang mungkin kita sholat malam hanya sebentar, setengah jam, kemudian ditingkatkan di bulan Rajab ini menjadi 2 jam mungkin. Kalau Rasulullah tentu akan sulit kita tiru, karena beliau itu dalam 1 rakaat beliau membaca 3 surat panjang, Al-Baqarah, An-Nisa, dan Ali Imran dalam 1 rakaat. Ketika beliau melaksanakan sholat tahajud setiap malamnya, bukan di bulan Rajab. Kemudian juga kita dipersilahkan sekali lagi untuk melakukan amalan-amalan lain, amalan-amalan ibadah yang lain, tapi jangan sampai dihubungkan saum Rajab, sholat Rajab. Bahkan tidak sedikit juga yang orang mengkhususkan umroh Rajab. Padahal kata Siti Aisyah, dari 4 kali Rasulullah berumroh, semuanya tidak ada yang ada di bulan Rajab ya. Karena itu maka dipersilahkan kita untuk melakukan ya, puasa seperti Senin, Kamis, Daud, atau mungkin puasa mutlak. Begitu juga dipersilakan kita untuk melakukan sholat ya, sholat sunnah ya. Apakah itu tahajud, duha, dan sholat yang disyariatkan yang lain. Banyak yang harus kita amalkan. Rawatib saja ada 12 rakaat sehari semalam ya. Qabla duhur 4 atau 2, ba'da duhur 4 atau 2, ba'da maghrib 2, ba'da isya 2, qabla subuh 2. Sudah 12 rakaat ya. Maka khatib mengingatkan kepada jamaah sekalian bahwa sekali lagi ini adalah bulan Rajab. Mari kita tingkatkan amalan kita, hitung-hitung pemanasan menghadapi bulan Ramadan, karena 2 bulan ke depan kurang kita sudah menghadapi bulan Ramadan. Dan kemudian pula kita hati-hati, kata Allah tadi, fala tadlimu fihina anfusakum, kalian hati-hati jangan sampai melakukan kemaksiatan di 4 bulan ini. Bukan berarti di bulan yang lain boleh, tapi di bulan ini hati-hati bahwa dosanya jauh lebih besar. Barakallahu fikum. Alhamdulillah
arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sidang itu harukumullah. Khatib pun mengingatkan bahwa karena ancaman kematian itu bisa datang setiap saat, maka yang paling penting buat kita sekalian adalah bagaimana terutama di bulan Rajab ini kita bisa meningkatkan amalan-amalan ibadah kita, karena kita khawatir meninggal kita seperti yang digambarkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahadumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Apabila datang kepada seseorang kematian, maka karena belum siap amalan-amalan yang harus dibawa, begitu meninggal dunia mengatakan rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku. Kemudian mayit tersebut meratap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ingin dikembalikan? La'ali a'malu shalihan fima tarak. Ya Allah, kembalikan aku sebenarnya, karena aku ingin melakukan amal soleh yang selama ini ketika dunia banyak aku tinggalkan. Sidang jemaah, mari kita hayati ayat ini. Bagaimana jika yang ahadukum itu seseorang datang kepada seseorang itu kematian adalah kita masing-masing, menimpa kita dan kita belum siap, sehingga memohon kepada Allah sebuah permohonan yang sangat mustahil dan tidak mungkin terjadi. Yaitu apa? Yaitu memohon kepada Allah, irji'uni ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Mau apa? Ternyata bukan ingin mengumpulkan dunia, bukan ingin menambah istri, bukan ingin supaya jabatan lebih tinggi, bukan. Tapi la'ali a'mala sholihan bima tarak, karena aku ingin beramal soleh yang selama ini aku tinggalkan. Maka sidang jemaah, mari kita merenungi apa saja amalan-amalan soleh kita yang belum kita lakukan. Jangan sampai terjadi penyesalan ketika kita menghadapi sakaratul maut, sebagaimana yang digambarkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 99%. Kemudian Allah membantah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Allah membantah. Apa kata Allah? Tidak mungkin, omong kosong kata Allah. Ketika kamu ke dunia bukan akan melakukan amal soleh, menambah amal soleh, menambah pundi-pundi amal soleh, tapi kan akan kembali melakukan kemaksiatan kepada Allah. Sebagaimana juga yang diterangkan di dalam surat Al-An'am. Ketika kita sudah masuk ke neraka, minta dikeluarkan tetap. Ketika ke dunia, kata Allah, kalian akan mengulang kembali perbuatan-perbuatan dosa kalian. Saking manusia itu adalah orang yang sangat-sangat
tidak tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka sekali lagi khatib ingatkan, mari di bulan Rajab ini kita tingkatkan amal soleh kita, mumpung dibesarkan, diperbesar ya, pahala kita di dalam bulan Rajab ini, sehingga mudah-mudahan ketika kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan bukan hanya husnul khatimah, tapi juga ketika kita melewati sirat ya, jembatan yang di bawahnya adalah neraka, kita bisa melewati dengan cepat, kita bisa melewati dengan gampang. Di mana Rasulullah waktu nanti di sampingnya berdoa kepada Allah agar umatku ya selamatkan. Karena itu maka sekali lagi mari kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus juga mari kita jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun, karena tadi Allah memperingatkan fala tadlimu fihina anfusakum. Tidak boleh kalian mendolimi diri kalian, terutama di 4 bulan yang hurum tersebut. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya wa innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna al-qawmil kafirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.